Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang DCS. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke slide berikutnya. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi DCS ini ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah DCS hardware, yang ketiga adalah DCS software, dan yang keempat adalah DCS operation. Baiklah, kita langsung ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Baiklah rekan-rekan, sebelum kita mulai ke materi DCS, perlu kita ulas sedikit tentang control system. Oke, dari gambar yang ada di slide, ini adalah gas plant yang berada di sekitar Cepu, yaitu CPP Gundih, ya, tepatnya di Kabupaten Blora. Dari gambar ini mungkin rekan-rekan bisa bayangkan ya, oil and gas plant maupun geothermal plant, jadi mempunyai sistem yang sangat kompleks ya, dan sistemnya cukup besar, jadi bisa dibandingkan manusia yang ada di gambar ini, kalau dibandingkan dengan plantnya juga cukup besar. Selain plantnya besar, detail, kompleks, juga bagi orang yang baru masuk ke plant ini mungkin akan sulit untuk memahami plan tersebut. Nah, bisa dibayangkan juga untuk mengendalikan atau mengatur sistem yang ada di plan tersebut mungkin akan sulit apabila dilakukan secara manual atau misalkan hanya menggunakan operator saja gitu, tanpa ada bantuan alat kontrol ataupun alat kendali yang sesuai. Pada slide ini memberikan sedikit gambaran tentang kondisi yang tidak aman dan terjadi kecelakaan pada beberapa plant gas. Untuk yang pertama, ini adalah Lapindo Brantas yang mengalami kegagalan pada saat pengeboran, terjadi tahun 2006. Namun demikian dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat Sidoarjo sampai sekarang. Untuk yang gambar yang kedua, ini adalah platform high oil, letaknya di offshore di lapangan Camar Rembawean Madura. Pada platform ini sebenarnya mau diadakan pengembangan pengeboran, dan pada saat rig sudah mendekati dengan platform, salah satu kakinya ambles dan menyebabkan rig tersebut miring menyenggol platform sehingga menyebabkan gesekan dan percikan api yang akhirnya menimbulkan kebakaran. Namun ini bisa dengan cepat diatasi, tidak meluas ke sistem yang lain. Nah, untuk gambar yang ketiga, ini juga terjadi di tahun ini, yaitu tepatnya di bulan April. Ini adalah CPP Gas Gundih yang berada di Blora. Pada CPP tersebut terjadi gangguan pada sistem thermal oxidizer unit atau TOX-nya, sehingga menyebabkan kebakaran pada unit tersebut. Dari ilustrasi gambar dan kejadian ini memberikan gambaran bahwa gas plant itu memang sangat rawan terjadi kecelakaan, terjadi kebakaran maupun ledakan, karena memang bahan bakar atau bahan gas itu mudah sekali terbakar dan mempunyai tekanan tinggi yang sangat rawan atau rentan terjadi ledakan. Oleh sebab itu, supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik, aman, tidak ada kecelakaan, safe, itu perlu diadakan sistem kontrol, perlu diatur, perlu dikendalikan supaya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dari gambar ilustrasi maupun dari kejadian pada slide sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pada geothermal maupun oil and gas plant mempunyai karakteristik plantnya cukup besar, kompleks, dan rumit, menggunakan peralatan yang cukup canggih, mempunyai resiko yang sangat tinggi, khususnya rawan terjadi kebakaran, terjadi ledakan itu, dan sangat membutuhkan safety yang tinggi, ya. Oleh sebab itu, untuk menjaga keamanan supaya proses berjalan dengan baik itu dibutuhkan suatu sistem kontrol ataupun sistem kendali yang sesuai dengan plan maupun sistem tersebut. Berdasarkan fungsinya, kontrol sistem bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai plant control system serta sebagai plant safety system. Pada plant control system biasanya hardware yang digunakan adalah DCS, sementara pada plant safety system biasanya menggunakan PLC. Sementara itu untuk jenis aplikasi dari plant control system sendiri ada beberapa macam. Beberapa contohnya adalah WHCP atau Wellhead Control Panel, ada proses control panel serta metering system. Sementara beberapa aplikasi dari plant safety system adalah FNG system, fire and gas system, safety instrumented system atau SIS, serta shutdown system. Aplikasi kontrol sistem di industri migas sendiri cukup banyak, ya, mulai dari kegiatan di hulu sampai kegiatan di hilir. Yang pertama ini adalah kegiatan eksplorasi. Pada kegiatan eksplorasi sendiri aplikasi sistem kontrol itu khususnya pada pengendalian pressure maupun flow di wellhead atau di sumur, di sumur gas maupun di sumur minyak. Pada proses yang kedua adalah proses produksi di hulu. Biasanya pengendalian yang ada di produksi hulu itu di separator. Jadi terjadi di separator biasanya terjadi pengendalian level dan pressure. Sementara pada kegiatan ketiga ini adalah kegiatan distribusi di hulu. Biasanya kegiatan di sini yang menggunakan sistem kontrol adalah di metering system. Jadi ada pengendalian flow, kapasitas gas maupun minyak yang akan dikirim atau akan dijual belikan. Nah, kegiatan di hilir yang dimulai dari refinery unit sampai kegiatan distribusi itu juga semuanya menggunakan sistem kontrol, mulai dari kegiatan refinery. Di kilang sendiri proses yang dikendalikan cukup banyak, mulai dari pengendalian flow, pengendalian suhu di furnace, ada pengendalian suhu dan level di kolom fraksinasi, pengendalian suhu di cooling tower, sampai kegiatan penimbunan hasil produknya di depo. Ini juga ada pengendalian level untuk mengetahui kapasitas dari produk yang sudah dihasilkan. Nah, pada kegiatan distribusi sendiri ini juga terjadi pengendalian khususnya di metering system. Jadi untuk melihat kapasitas berapa banyak yang sudah terjual, berapa banyak yang sudah didistribusikan, kayak gitu. Baiklah, tadi kita sudah review sedikit tentang kontrol sistem. Nah, untuk selanjutnya kita sudah mulai masuk di bahasan tentang DCS. DCS dengan kepanjangan Distributed Control System. Mungkin dari teman-teman sudah tidak asing, ya, sudah familiar bahkan mungkin dengan istilah maupun dengan peralatan DCS. Jadi sesuai dengan kepanjangannya Distributed Control System. Jadi DCS itu merupakan suatu sistem. Dia tidak mungkin berdiri sendiri hanya satu komponen. Biasanya sistem itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, apa itu DCS itu sendiri? Nanti kita lihat di slide selanjutnya.
Jadi DCS atau Distributed Control System itu merupakan suatu sistem yang mendistribusikan berbagai fungsi yang digunakan untuk mengendalikan variabel proses dan unit operasi proses menjadi suatu pengendalian yang terdistribusi pada beberapa unit controller dengan berbagai fungsi pengendalian, monitoring, dan optimasi. Jadi sesuai dengan pengertiannya, DCS itu suatu sistem yang berfungsi untuk mengendalikan suatu proses dan sistem kendalinya didistribusikan menjadi beberapa controller gitu. Jadi ada beberapa controller, kuncinya itu. Berikut ini adalah prinsip pengendalian proses dengan menggunakan DCS. Prinsip kerja dari DCS itu sendiri sebenarnya sama dengan sistem pengendalian konvensional. DCS itu juga berfungsi untuk mengendalikan sistem dengan jumlah loop pengendalian yang banyak, biasanya minimal ratusan atau bahkan sampai ribuan input-output. DCS juga dipergunakan untuk melakukan optimasi terhadap proses yang dikendalikan. Di samping itu juga DCS itu mempunyai basis mikroprosesor sehingga sering dipergunakan untuk perhitungan, sistem manipulasi data ataupun untuk perhitungan output controller yang cukup cepat. Ya, prinsip selanjutnya adalah sistem pengendalian DCS tidak terpusat pada satu pengendali atau satu controller, tetapi terdiri dari unit-unit pengendalian atau beberapa controller. Adapun sejarah dari perkembangan teknologi kontrol proses adalah sebagai berikut. Diawali pada tahun 1920, yaitu lahirnya kontrol otomatik, dilanjutkan dengan munculnya PID control pada tahun 1942, dan mulai berkembang lagi menjadi DDC atau sistem kontrol komputer pada tahun 1960. Nah, DCS sendiri lahir pada tahun 1975 dan sekitar tahun 1980 muncullah Factory Automatic and Process Automation. Sebagai alat kontrol, DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol atau kendali suatu loop system. Contohnya adalah pengendalian pada pressure, temperatur, level maupun flow. Fungsi berikutnya, DCS sebagai pengganti alat kontrol manual dan otomatis yang terpisah-pisah. Sebelum muncul DCS maupun sistem kontrol terpusat, satu parameter menggunakan satu controller hardware. Nah, dengan menggunakan DCS ini sangat memungkinkan ada banyak parameter ataupun ada banyak I/O yang nanti hanya terhubung dengan satu DCS. Untuk I/O ini sendiri ada kemungkinan bisa sampai ratusan atau bahkan sampai ribuan. Fungsi berikutnya sebagai sarana pengumpul dan pengolah data agar didapat output proses yang tepat. Di dalam DCS ada fungsi trending, record, history proses itu, dan masing-masing data ataupun dokumen ini bisa disimpan di dalam satu sistem server. Adapun kelebihan dari DCS adalah fungsi kontrol terdistribusi di antara control station, karena di dalam DCS ini memungkinkan satu sistem itu ada beberapa controller yang mempunyai kelebihan apabila salah satu controller mengalami permasalahan, baik itu berupa fail atau trip, maka controller yang lain tidak akan terganggu atau tidak akan mengalami permasalahan. Kelebihan yang berikutnya adalah redundancy system. Redundancy system ini sama halnya dengan sistem backup. Jadi di dalam sistem tersebut atau peralatan tersebut mempunyai dua alat yang sama atau kembar dan masing-masing bisa berjalan bersamaan ataupun adanya salah satu yang jalan dan salah satu dia standby. Nah, pada saat sistem yang
normal operasi ini mengalami permasalahan, maka sistem yang standby, yang backupnya dia akan langsung menggantikan, sehingga memungkinkan sistem tersebut akan selalu berjalan 24 jam non-stop dan tidak mengalami permasalahan. Nah, adapun peralatan yang biasanya dilakukan redundancy itu power supply, CPU, dan communication. Nah, kelebihan yang berikutnya adalah informasi variabel proses dapat ditampilkan sesuai dengan keinginan user. Di dalam HMI pada DCS biasanya menampilkan gambaran proses maupun faceplate dari proses yang ada, dan operator bisa memilih kira-kira proses mana saja yang akan ditampilkan. Tuh, kelebihan yang berikutnya adalah maintenance dan troubleshooting menjadi lebih mudah karena cara kerja dari loop DCS itu berdasarkan loop kendali atau loop proses, maka pada saat melakukan troubleshooting atau maintenance bisa menggunakan atau berdasar pada loop diagram dari sistem tersebut. Prinsip kerja dari sistem DCS adalah berdasarkan closed loop control. DCS merupakan pengganti dari controller. Dia mempunyai parameter PV, SV, dan MV. PV merupakan proses variabel. Dia merupakan nilai bacaan dari lapangan yang berasal dari sensor dan transmitter. Sensor dan transmitter sendiri bermacam-macam sesuai dengan parameter yang diukur parameter yang diukur di lapangan. Untuk pressure biasanya sensornya berupa perencup, diafram, pilos, pressure transmitter atau differential pressure transmitter. Untuk level biasanya sensornya berupa floater, displacer, side glass ataupun DP transmitter. Sementara untuk temperatur bisa berupa RTD, thermocouple maupun temperatur transmitter. Dan untuk turbin sendiri, untuk flow sendiri sensornya ada turbin meter, orifice plate, dan differential pressure transmitter juga. Output dari sensor nanti akan dikonvert oleh transmitter menjadi sinyal 3-15 psi atau 4-20 mA atau 1-5 volt DC karena ini merupakan sinyal standar, jadi mayoritas alat transmitter outputnya adalah sinyal ini, dan sinyal standar ini nanti akan diterima oleh controller sebagai nilai PV. Nah, nilai PV ini oleh controller akan dibandingkan dengan nilai setting pointnya. Jadi pembacaan di lapangan, misalnya pressure-nya sekarang berapa dibandingkan dengan yang diinginkannya berapa, apakah ada error. Kalau ada selisih atau ada error, maka controller akan melakukan action. Jadi akan menghitung mengeluarkan output berupa sinyal MV yang dipergunakan untuk merubah bukaan dari control valve. Nah, bukaan control valve ini nanti akan menyebabkan prosesnya berubah. Jadi kalau misalnya pressure ya, dengan adanya bukaan valve yang berubah, maka pressure di dalam proses tersebut akan berubah. Nah, demikian lagi, kembali lagi ke sensor lagi, parameter proses nanti akan dibaca lagi, dibandingkan lagi dengan set pointnya berapa, demikian seterusnya. Itu kerja controller. Jadi dia akan membentuk loop kembali lagi ke awal, seperti itu. Tema berikutnya yaitu DCS hardware.